Assalamualaikum. Hai sahabat ceria Papa Dims. Kenalin, aku Bunda Eli. Nah, hari ini kita bajak channelnya Papa Dims ya. Kita pengen tahu koleksi tanaman hias Papa Dims apa aja sih, dan kisaran harganya berapa aja sih? Nah, sahabat ceria Papa Dims, sekarang kita udah sama Papa Dimsnya nih. Nah, kita tanya langsung ya, koleksi tanaman hias apa aja sih yang dimiliki oleh Papa Dims? Ada philodendron, ada anthurium, ada aglonema, tradescantia, siri-sirian juga ada, calathea, syngonium, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak tanaman hias yang dimiliki oleh Papa Dims, yang paling favorit Yang favorit, oke. Nah, ini dia, ini yang paling favorit. Ini Alocasia Jacqueline atau Tandurusa. Nah, ini Bun, ini dari Sulawesi. Nah, ini asli Sulawesi. Nah, ini sahabat. Nah, oke, kayak gini. Nah, ini dari Sulawesi. Jadi ceritanya kenapa disebut Jacqueline? Orang yang pertama kali memperkenalkan Alocasia Jacqueline ini ke dunia internasional namanya Angie Jacqueline. Nanti sahabat juga bisa lihat di Instagramnya ya, Angie Jacqueline. Nah, tapi kalau penduduk setempat di Manado sana, ini sebutnya Tandurusa. Seperti itu. Nah, Papa Dims, Ya. sekarang mau tanya tentang harganya. Boleh. Dari Ya. tanaman hias di sini, Yes. kisaran harganya mulai dari berapa sih? Oke. Dari yang ini deh. Dari yang ini dulu ya. Ya. Nah, kalau yang ini Bun, ini ekonomis ya, nggak bikin kantong jebol. Nah, ini namanya philodendron mayoi. Ini masih 4 daun ya, masih baby. Nah, ini kisaran 25 sampai 45 ribu. Nah, sahabat, untuk yang ini philodendron mayoi harganya kisaran 25.000 sampai 45.000 ya. Kalau untuk tanaman yang ini, kisaran harganya berapa? Nah, ini namanya philodendron violin. Nah, cakep ya, Bun. Daun barunya seperti ini dan bentuknya juga unik ya. Nah, makanya ini Papa Dims koleksi, pengen banget ngerawat tanaman yang ini. Nah, ini kisaran harganya sekitar 100 sampai 150 ribu. Nah, Papa Dims, Ya. sekarang yang ini namanya apa dan kisaran harganya berapa? Oke Bunda, yang ini namanya philodendron dark lord. Nah, untuk harganya, tapi ini Papa Dims dulu belinya masih agak kecil ya, agak kecil. Nah, itu sekitar 30 sampai 45 ribu. Nah, sahabat, ini Ya. lucu loh. Soalnya di sini yang tengah itu daunnya warnanya pink, Ya. sedangkan yang ini hijau. Nah, kalau ini namanya apa ya, Papa Nah, Dims? kalau ini namanya Philo congo. Philodendron congo ya. Kalau Ah. ini harganya berapa nih? Kalau harganya sendiri ini untuk baby ya, ini masih kecil ya. Dia sekitar 50 sampai 75 ribu. Ini tanaman apa nih? Nah, ini masih baby Bun. Ini masih baby. Ini namanya Philo merpati atau Florida Ghost, nama kerennya. Nah, ini masih baby banget. Nah, waktu itu Papa Dims angkat sekitar harga ya sekitar 75-an lah. Masih babynya. Tapi kalau misalkan sudah dewasa, sudah besar, ini sekitar 250 ribuan. Oh, lumayan ya. Ya, bikin lumayan. harganya. Nih, seperti ini, sahabat. Nah, kalau yang ini Papa Dims nih ya, ini sampai menjuntai-juntai gini nih. Ini namanya tanaman apa ya? Nah, kalau yang ini Bun, ini namanya Philo michan. Philodendron michan. Nah, Philodendron michan ini dia memang seperti ini, dia merambat. Rata-rata untuk tanaman philodendron itu dia merambat, tapi nggak semua, ada juga yang tunggal. Oh, berarti ini udah bisa. Ini harusnya dililit ke sini kali ya? Ya, ini sebenarnya dia merambatnya ke sini terusnya. Nah, tapi karena sudah rimbun banget ya, udah kepanjangan dan Papa Dims belum sempet propagasi, jadi nanti sebenarnya ini bisa dipotong Bun. Nah, jangan dipotong, kita perbanyak. Oh gitu. Kalau yang ini kisaran harganya berapa Papa Dims? Kalau yang ini ekonomis Bun, ini ekonomis, ini sekitar 20 ribuan sampai 50 ribu tergantung dari ribuannya. Nah, kalau ada lagi nih Bun, yang versi mahalnya yang mirip sama ini adalah Philodendron melanochrysum. Nah, itu lumayan harganya Bun, per mahal daunnya. ya. Betul. Nah, jadi tapi kantongnya Papa Dims baru bisa yang ini dulu. Jadi ya kita rawat ini dulu. Oke, ini ya
sahabat Papa Dims tuh. Kalau yang ini namanya apa nih? Ini orang sebutnya sih centong lemon ya. Tapi ini kategorinya philodendron juga, Bun. Oh, sama. Dan ini banyak itu loh yang biasa-biasa di pinggir-pinggir jalan buat pembuatan taman. Nah, tapi kalau di sini Papa Dim kasih turus nih biar dia merambat ke atas. Seperti itu. Kalau ini saran harganya berapa? Ini murah, Bun. Ekonomis. Ini sekitar kalau misalkan yang kecilnya ya, yang di polybag itu sekitar 5.000-an. Yang masih pendek kali ya? Masih belum kecil, segini. betul. Dan ini Bun, ini bisa dirambat atau dibikin gantungan juga bagus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang Papa Dim bikin digantung ya. Berarti nanti kalau dia tumbuh lagi dia menjuntai gitu Betul. ke bawah? Betul, iya, ini iya. akan menjuntai. Nah, jadi banyak nih, bisa dikasih turus, dirambatin, dan bisa juga digantung. Seperti itu. Seperti ini ya sahabat. Oke sahabat ceria Papa Dims, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Terus jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya ada notifikasi jika ada video-video terbaru dari channelnya Papa Dims. Nah, kalau untuk cara perawatan philodendron sendiri, media tanam yang dipakai itu apa aja sih? Oke. Media tanamnya ya yang biasa Papa Dim pakai itu. Nah, tapi kalau ini yang di sini media tanam ini dari masih nurserynya. Nah, karena ini juga baru ya, baru Papa Dim angkat kemarin. Nah, nanti Papa Dim ganti nih medianya. Pindah. Di antaranya pakai sekam bakar, terus pakai pasir malang, pakai andam, pakai humus bambu, lalu pakai tanah subur. Iya. Untuk perbandingannya sendiri? Perbandingannya itu 1:1, tapi kalau untuk si tanah suburnya seperempat aja. Media tanamnya itu harus poros. Nah, jadi kalau misalkan kita siram, bocor, nah dia langsung turun ke bawah. Nah, itu media tanam yang baik. Nah, seperti itu. Kalau untuk waktu penyiramannya, apakah dia harus tiap hari disiram ataukah seminggu hanya 2-3 kali, itu gimana? Nah, ini nih. Kebanyakan kan kalau para sahabat atau bunda, om, tante ya, biasanya kan gatel ya, pengen iram terus. Nah, itu sebenarnya nggak boleh bunda, kasihan. Ibaratnya kita kalau misalkan dikasih minum, kasih minumnya 1 drum, wah kelolotan dia nanti. Kasihan banget. Nah, kalau ini sendiri, nah kita penyiramannya itu kalau Papa Dim seminggu 2 kali, tergantung si medianya sendiri. Jadi biasanya Papa Dim rutin siram kocor itu di hari Minggu. Hari Minggu siram kocor. Nah, nanti lalu hari Senin, Selasa, Rebo Papa Dim cek nih si medianya, kita pegang aja seperti ini ya sahabat. Nah, kalau misalkan masih lembab, nah itu biarin, jangan. Tapi kalau sudah kering, nah itu baru kita siram lagi. Seperti itu bunda. Itu ya teman-teman yang mau merawat philodendron. Nah, kalau misalkan untuk pemupukannya sendiri, Ya. Nah itu gimana waktunya? Nah, kalau pemupukan, karena tadi si medianya sudah ada tanah subur, nah pemupukan tambahan biasanya Papa Dim kasih atonik atau B1. Nah, itu dilakukan seminggu sekali. Tapi dosisnya dikit aja. Kalau misalkan kita semprot pupuknya intensitasnya lebih sering, itu seminggu sekali aja. Tapi kalau misalkan pupuknya banyak, itu 2 minggu sekali. Jadi dosis takarannya kalau untuk atonik ataupun B1 itu 2 mili per liter air. 2 mili per liter air. Betul, tapi kalau untuk intensitasnya yang lebih sering, Papa Dim saranin 1 mili per liter air. Nah, jadi untuk B1 dan atoniknya itu diselang-seling ya, Bu. Selang-seling, misalkan minggu pertama pakai atonik, minggu depannya B1. pakai B1. Dan terus sahabat jangan lupa nih. Nah, tadi media sudah, cara penyiraman sudah, pemupukan sudah. Yang paling penting ini, Bu, Apa tuh? pemberian pestisida. Iya. Karena hama itu demen banget sama yang daun-daun muda seperti ini. Udah. Ya. Nah, kalau untuk pemberian pestisida itu sendiri berapa waktunya gimana? Nah, kalau untuk pestisida biasanya Papa Dims 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau misalkan musim hujan, nah sarannya sih 2 minggu sekali. Nah,
pakainya tadi pakai Curaproon atau pakai Marshall. Nah itu juga sama seperti halnya pupuk, jadi diselang-seling. Misalkan minggu ini Curaproon, nah 2 minggu lagi nah, pakainya Marshall seperti itu. Karena apa? Nah itu supaya mencegah si hama itu resisten. Jadi harus diselang-seling ya. Betul. Dibandingkan hanya pakai satu pestisida aja. Betul. Nah itu untuk mencegah resisten atau bahasanya gini Bu, si hama ini, nah kalau misalkan kita semprot ya, nah, itu kan nanti dia nggak semuanya mati. Oh iya. Nah jadi yang sisa-sisa si hama itu, nah dia akan kebal tuh, akan kebal terhadap pestisida. Dia akan bertelur atau beranak pinak lah ya. Nah itu dia akan kebal terhadap si Curaproon itu. Nah jadi nextnya 2 minggu lagi tuh Pak Dim ganti pakai The Marshall. Seperti itu. Nah Ya. Pak Dim, Oke. terus ada tips apa lagi untuk sahabat cerianya Papa Dims di rumah untuk yang mau tanam philodendron ini? Selain tadi kita udah bahas media tanam, pemupukan, terus penyiraman sama pestisida. Selain itu apa lagi? Sarannya Papa Dims untuk penempatan. Penempatan atau pencahayaan ya Bun. Jadi philo ini dia nggak bisa langsung terkena sinar matahari langsung. Nah kalau misalkan langsung terkena, dia akan terbakar nih, terbakar nggak kuat ya. Jadi saran Papa Dim taruh di misalkan yang ada naungannya atau di teras. Nah kalau misalkan nggak ada, pengen taruhnya di luar, nah saran Papa Dim kasih paranet di atasnya. Nah paranetnya itu untuk tingginya sendiri minimal 2-3 meter. Itu juga ya, 2-3 meter. Jadi nggak boleh, intinya nggak boleh kena sinar matahari langsung. Betul Bunda, langsung kebakar, kesian dia. Nggak kuat ya, seperti itu ya sahabat yang mau menanam philodendron gitu. Ada tips-tipsnya yang tadi udah disebutin sama Papa Dim, bisa dicoba sama sahabat ceria di rumah semuanya ya. Sahabat-sahabat ceria Papa Dim semua. Jadi kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut atau tanya-tanya lebih lanjut sama Papa Dims, itu bisa di IG-nya @kebun.papadims. Bisa langsung DM aja ya. DM. Atau bisa juga komen di YouTube-nya Papa Dims ya. Gitu, seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian aja kali ya Papa Dims ya. Nanti lain kali mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi aja, diskusi sama sahabat-sahabat ceria Papa Dims juga gitu. Oke Bunda. Oke. Jadi ngebajaknya udah selesai nih? Udah. Nah, tapi kan koleksi yang lain masih ada nih. Pengen tahu juga yang lain tuh ada jenis-jenis apa lagi gitu. Oke, next ya Bunda ya. Kita bahas diantaranya Anthurium, Syngonium, ada Aglonema juga, ada Sirih-sirihan, Tradescantia, ada masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu sahabat ceria Papa Dims. Dah. Dan sampai jumpa. Dah. Enggak sampai jumpa. Apa dong? Oh iya lupa. Ini kan bukan penutupan. Ini buat lupa dong. Apa sih? Ulang lagi ya? Gitu ya. Kamera and action. Oke, sahabat ceria Papa Dims, jangan lupa ya. Kamera and action.